melibatkan seluruh dunia, disebut perang apa? Gog Magog. Tapi kemudian akan disusul perang kedua, namanya Harmagedon. Jadi peristiwanya begini. Next slide. Sungai Efrat akan menjadi kering, menjadi jalan bagi raja-raja timur ke Harmagedon. Ini akan diawali oleh pemerintahan Antikristus 7 tahun. Lalu kemudian Israel akan diserang oleh bangsa dari timur. Menurut Wahyu 9 ayat 16, jumlahnya adalah 20.000 laksa pasukan. Itu sama dengan 200 juta. Ini China mesti ikut. Karena kalau China nggak ikut, gimana bisa kirim pasukan 200 juta, saudara sekalian? Dari mana orangnya? Nah, China akan ikut, sekutunya akan ikut. Saya tidak tahu apakah 200 juta ini orang semua, atau karena perkembangan AI, ada orang-orangan, ada robot juga, saudara. Ada drone, robot, dan sebagainya. Pokoknya jumlah yang sangat besar. Dan ini akan berakhir ketika Kristus datang kembali. Antikristus akan dilemparkan ke neraka. Posisi perangnya itu, kalau saudara lihat gambar kiri bawah, ini adalah lembah Harmagedon. Kalau kita naik ke Gunung Karmel di Israel, kita akan lihat ini. Kenapa di sini berkali-kali peperangan terjadi? Karena ini tanah datar, sedangkan yang lain bergunung-gunung. Jadi ini akan dipilih, saudara. Dan saudara tahu, ini kan kelihatannya kosong tuh ya. Tiba-tiba, ada yang terbuka, jet tempur Israel muncul dari bawah. Jadi mereka itu tempatkan jet-jet tempurnya di bawah, supaya pada waktunya mereka bisa buka dan mereka bisa terbang. Kenapa kok nyimpennya di bawah? Karena dalam perang 6 hari lawan 5 negara Arab dan sekitarnya, Arab kalah semuanya kan? Karena Israel langsung menyerang seluruh pelabuhan udara, ditembaki sehingga nggak ada pesawat yang bisa terbang untuk menyerang Israel. Dan mereka tidak mau taktik mereka itu dibalikin oleh negara Arab, makanya mereka sembunyikan di sana. Nah, saudara-saudara, inilah perang Harmagedon. Jadi yang pertama Gog Magog utara selatan menyerang Israel, yang kedua barat dan timur akan menjepit Israel. Kalau udah utara selatan timur barat, Gog Magog Harmagedon, udah itu perang dunia ketiga. Jadi eskalasi geopolitik sekarang itu akan mengarah pada dua perang ini. Namun sebelum Antikris memerintah 7 tahun, perang Harmagedon terjadi, akan ada rapture, pengangkatan orang percaya. Karena itu kita harus berjaga-jaga, karena yang paling dekat dengan kita bukan perang Harmagedon, tapi rapture, pengangkatan orang percaya. Dan orang yang terangkat bersama dengan Kristus di sorga, orang yang tidak terangkat, itu akan disiksa oleh Antikristus. 3,5 tahun pertama dia agak berjinak-jinak pakai bendera putih, tapi 3,5 tahun berikutnya maka dia akan menindas. Siapa yang tidak mau menyembah sebagai Allah akan dipancung, akan dibunuh. Jadi inilah rapture of the church, pengangkatan gereja yang naik ke atas, tapi yang ditinggal adalah orang yang disiksa oleh Antikris. Setelah masa Antikris terjadi, next slide, adalah Yesus datang ke bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun dan menjadi raja bagi seluruh bumi. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Jadi begini saudara, Antikris memerintah 7 tahun, dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan datang dari sorga bersama dengan orang kudusnya ke bumi, bumi yang sekarang, Yerusalem yang sekarang. Dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun dengan pusat pemerintahan adalah Yerusalem. Dan Alkitab bilang, setiap tahun seluruh bangsa harus datang pada hari raya Pondok Daun, the Feast of Tabernacle. Negara yang tidak kirim kontingen, maka tidak akan turun hujan pada tahun itu, dan akan ada tulah. Dan Yesus akan menjadi raja yang satu-satunya yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Sehingga genaplah perkataan Tuhan kepada Daud, dari keturunan Daud itu akan muncul seorang raja yang kekal. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ini bukan sekedar Yesus cuma keturunannya Daud, karena istilah anak Daud itu bicara soal Raja Mesias yang akan datang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau orang Yahudi itu kan tahu dunia diciptakan Tuhan dalam 6 hari,
pada hari ke-7 dia beristirahat. Ini sudah tahun berapa ini sekarang? Penanggalan Yahudi 5775. Sebentar lagi akan masuk pada hari yang ke-7, dan mereka percaya itu adalah kerajaan mesianik yang akan datang di bumi. Lalu pada waktu kerajaan 1000 tahun damai terjadi, iblis diikat di jurang maut 1000 tahun. Baru setelah itu iblis akan dilepas dan menyesatkan orang. Lalu Wahyu 20 itu akan ada lagi istilah Gog dan Magog muncul. Nah, perlu dibedakan antara Gog Magog Yesaya 38-39 itu Rusia dan sekutunya, bangsa Afrika, dan istilah yang sama di Wahyu 20, Gog Magog 2 ini adalah iblis yang dilepaskan, lalu menyesatkan orang di dunia, lalu kemudian menyerbu orang Israel dengan ibu kotanya Yerusalem. Tapi waktu itu iblis akan dihukum ke neraka. Dan setelah iblis dihukum ke neraka, muncullah langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi yang lama akan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi langit dan bumi akan lenyap, diganti dengan langit dan bumi baru. Ibu kotanya Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang sekarang, itu kerajaan 1000 tahun. Tapi langit dan bumi baru, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Wahyu 21. Itulah kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Begini Bapak Ibu, ini penting. Kalau kita mati, kita pergi ke sorga. Waktu Yesus bangkit, dia naik ke sorga. Sorga itu di atas, di belakang langit biru. Tapi nanti sorga yang ibu kotanya Yerusalem baru, yang sudah ada sekarang di belakang langit biru itu, akan turun ke bumi baru. Dan itulah yang disebut sebagai kerajaan kekal, langit baru dan bumi baru. Jadi kalau boleh dibilang sorga sekarang itu intermediate state, sedangkan langit dan bumi baru adalah final state. Jadi sementara sorga itu ada di atas, dan orang yang masuk sorga sekarang adalah rohnya saja, roh jiwa. Sedangkan nanti di langit dan bumi baru, roh jiwa ditambah tubuh kebangkitan. Makanya itu disebut sebagai final state, ya. Kerajaan kekal yang abadi. Kalau sekarang di sorga, di atas, di langit bumi baru, di atas, dan nanti akan turun jadi langit dan bumi baru. Coba next slide, saya akan tunjukin gambarnya. Ini gambar saya ambil dari internet, supaya gambaran saja, nggak semuanya persis sama. Tapi kira-kira begini. Ini Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Lalu zaman gereja-gereja sekarang, nanti entah tahun berapa akan ada rapture, pengangkatan. Nah, tetapi kita tahu dekat rapture itu akan ada Gog dan Magog. Ya, mudah-mudahan sebelumnya, tapi bisa juga setelahnya atau di antaranya. Lalu 7 tahun tribulation, masa penganiayaan oleh antikris. Lalu Yesus akan datang kembali. Jadi orang percaya akan diangkat. Di bumi ada masa antikris, kita bersama dengan Tuhan di surga. Lalu setelah 7 tahun turun mengakhiri perang Armageddon. Itu adalah second coming. Nah, ada penafsiran bahwa orang dalam masa perjanjian baru yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan waktu rapture. Tetapi orang dalam perjanjian lama, Adam dan sebagainya, akan dibangkitkan pada second coming. Kalau saya pikir sih mungkin dua-duanya bisa di sini, karena ini tafsiran, saudara sekalian. Ya. Kalau tafsiran kita nggak bisa terlalu dogmatis. Ada juga orang yang bilang bahwa rapture itu bukan di sini 7 tahun, tapi 3,5 tahun. Mid tribulation, karena sangkakala terakhir harus dibunyikan. Kalau saya lihat-lihat bukunya Omho, walaupun Omho tidak menjelaskan secara gamblang terus terang, tampaknya Omho bukan yang di sini, tampaknya di sini. Kelihatannya di 3,5 tahun. Tapi Omho pernah ditanya oleh Pak George Tabiero almarhum waktu lalu, gimana? Udahlah, percaya saja Alkitab. Jadi kita juga nggak tahu Omho-nya kira-kira gimana, begitu ya. Tetapi banyak bapak-bapak gereja juga percaya bahwa pengangkatannya di sini, di akhir.
post tribulation. Jadi Yesus turun, orang diangkat, tapi langsung turun lagi. Saya pernah tanya kepada yang percaya post tribulation, ngapain naik turun begitu? Oh ini katanya kalau ada tamu agung dari luar negeri, kita sambut ke halaman luar rumah kita, lalu kita bawa balik ke dalam. Jadi kan dia dari surga, kita sambut dulu di sana, lalu kemudian datang lagi. Tapi ini menyisakan pertanyaan, kalau gitu kapan bema tahta pengadilan Kristusnya? Kapan pernikahan anak domba yang ada di sorga? Nah semua punya argumentasi Alkitabiah. Kita nggak usah dipusingkan soal ini. Makanya di dalam penjelasan pengakuan iman tata gereja yang juga ditaruh di tata gereja kita GBI tidak menekankan salah satu waktu, apakah pre, apakah min, ataukah post. Tapi yang penting kita bersiap siaga. Itu yang paling penting ya. Nah, jadi kemudian setelah Yesus datang kembali adalah Kingdom Age, masa kerajaan 1000 tahun. Waktu itu setan dipenjara di lubang jurang maut, saudara sekalian. Sehingga dia tidak bisa menggoda manusia. Tetapi dia akan dilepaskan, dan ini yang disebut Wahyu 20 sebagai Gog-Magog yang kedua. Bedakan dengan Gog-Magog yang pertama yang adalah Rusia. Kadang-kadang ada orang confused, jadi karena mencampur adukan dua hal ini. Baru kemudian Great White Throne, pengadilan tahta putih untuk orang yang tidak percaya. Mereka semua akan dimasukkan di dalam Lake of Fire, yaitu neraka, Gehenna. Sedangkan orang yang percaya masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Kalau kita lihat peta ini, maka sebetulnya yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka adalah antikris dan sekutunya, saudara. Antikris dan nabi palsunya. Satan itu nanti pada waktu akhir kerajaan 1000 tahun. Tapi the beast, binatang itu, antikris dan false prophet masuk lebih dulu. Ya, jadi sekarang sih belum ada setan di neraka. Karena yang pertama kali masuk neraka itu adalah antikris dan nabi palsunya. Baru setelah 1000 tahun setan ada di sana. Jadi saya agak kurang percaya tuh saudara. Saya dibawa ke neraka, lihat setan di sana, ya, musuh-musuh, dia menyiksa. Loh, neraka itu tempat penyiksaan setan, bukan setan yang menyiksa. Ini kan kadang-kadang kita ajaran dari agama lain kita campur-campur, dia nanti potong lidah atau apa. Nggak ada di Alkitab model seperti itu. Setan, penguasa itu akan disiksa di neraka, bukan dia nyiksa orang, saudara sekalian. Tersiksa oleh nyala api, betul. Siapa yang bikin neraka? Bukan setan, Tuhan. Siapa penguasa tertinggi seluruh alam semesta termasuk neraka? Tuhan. Nah, jadi bedakan antara penglihatan dengan Alkitab. Percaya Alkitab karena penglihatan kadang-kadang bisa lain-lain. Terakhir, kita tidak dipanggil untuk takut tapi bersiap. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Gak usah takut, karena memang skenario akan seperti itu. Yang jelas dalam masa kesulitan dan sebagainya, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan melindungi kita. Ya, kalau kita sih lebih senangnya kalau bisa rapture sebelum penganiayaan tentunya. Tapi kita harus siap, saudara. Karena sekali lagi ini tafsiran. Ya. Kalau ternyata di tengah, tahan lebih kuat. Kalau di akhir, masuk pada zaman antikris dan sebagainya, ya pokoknya tidak menyangkal Tuhan. Tapi kalau bisa sih, di awal. Apakah ada dasar Alkitabiahnya? Ada. Saya nggak usah sebutkan nanti kepanjangan, saudara. Yang di tengah ada. Yang di akhir juga ada juga. Yang penting kita siap. Nah sekarang persiapan jasmani. Menjelang masa-masa sulit yang akan datang, hal praktis yang kita bisa lakukan, miliki aset. Tapi jangan taruh semua uang di bank secara digital. Karena nanti semuanya akan cashless, saudara sekalian. Kita udah biasa sekarang bawa uang anak-anak muda, kalau kita mungkin masih kayak anak-anak muda itu kemana-mana nggak pernah bawa uang cash, saudara.
bawa paling 20.000, saudara, nggak pernah dipakai-pakai. Tapi kalau nanti dikuasai, lalu kemudian diblok dan sebagainya, nggak punya duit kita. Makanya tetap ada cash yang kita pegang. Aset adalah aset fisik. Kalau punya duit, beli emas. Sebab kalau asetnya aset emas digital, itu seperti kejadian kemarin di mana? China. Nggak bisa diambil, saudara. Begitu mau diambil semuanya, kolaps langsung bangkrut tuh, saudara. Mendingan yang bisa dipegang. Aduh, nggak punya duit, ya nabung dulu lah, saudara sekalian. Yang penting jangan semuanya di aset digital kan. Kalau saudara mau untung, kripto dan sebagainya itu akan menguasai. Ya. Tapi nanti jeblok semua. Ketika semua orang bilang aman dan sebagainya, semua akan tiba kebinasaan. Kalau sekarang, ya Tuhan belum datang ya, masih begini-begini ya. Ada orang kan mau spekulatif, ya terserah aja. Tapi ini nggak ada dasar emasnya, sudah. Kalau nggak ada dasar emasnya itu kan hanya demand-nya banyak, begitu supply-nya dilakukan, sistem dan sebagainya, nanti jeblok semua. Maka lebih baik kita masih punya aset fisik. Bagaimana dengan rupiah? Rupiah akan makin tertekan nilainya. Saudara lihat aja, dolar Singapura itu makin lama makin kuat, makin jauh. Dulu kan nggak terlalu jauh, makin kuat. Jadi boleh sih kalau di Indonesia kan mesti pegang rupiah, bayar pakai dolar Singapura juga nggak bisa kan. Tapi kalau sudah punya banyak duit, ya rupiah akan kelihatannya makin tertekan. Amerika masih lumayan, Singapura, Australia mungkin masih lebih kuat. Tapi kalau uangnya segitu-gitu aja untuk makan aja, pas-pasan udah jangan mikir soal valuta asing gitu ya. Ketahanan pangan. Mulai belajar menanam bahan makanan di ladang terbatas, urban farming, misalnya tanam buah dan sebagainya. Kita ini tiap tahun, saudara, suka makan pepaya, makan, kita lagi panen alpukat nih hari-hari ini. Karena mertua saya, mama mertua, istrinya, mamanya istri saya, Ibu Lena, sudah meninggal sekian tahun yang lampau, tapi dulu pernah tanam, sampai sekarang kita nikmati hasilnya. Ya, jadi mungkin kita mulai ketahanan pangan. Komunitas, bentuk komunitas orang percaya, bagus kalau ada komunitas gereja, komsel, yang punya keahlian, mulai dilihat. Yang pinter medis siapa, yang tahu logistik siapa, ahli komunikasi siapa. Karena mungkin kita bisa saling membantu pada zaman sulit seandainya pengangkatan tidak terjadi di awal, mungkin di tengah atau di akhir. Sekali lagi harapan saya pengangkatan di awal. Tapi setelah saya belajar teologi ya, saya bilang, firman iya, tapi kalau penafsiran kita nggak boleh terlalu dogmatis. Yang sangat percaya betul, kadang-kadang nggak belajar teologi yang mendalam. Saya belajar teologi kan lama, saudara. Semakin saya tahu, saya tidak tahu. Tapi orang yang sangat tahu, biasanya nggak terlalu pintar belajar teologi ya, saudara, atau nggak belajar teologi. Nah, saya tidak mau membodohi jemaat, memberikan harapan-harapan, karena penafsiran itu ada. Kalau Yesus datang pasti, kalau pengangkatan pasti, tapi kapan waktunya? Nggak usah lah kita hitung-hitung, ini dekat dengan tabernakel, menurut ini, menurut itu, aduh. Jadi akhirnya dicela orang lah model-model seperti itu. Jadi persiapan jasmani 3K, kepemilikan aset, ketahanan pangan, komunitas. Terakhir persiapan rohani 3M. Pertama, membedakan roh. Di era AI, deepfake, kebenaran menjadi kabur. Hati-hati loh saudara ya. Sekarang sudah muncul kan orang-orang wajahnya persis pendeta, suaranya persis pendeta. Jadi kalau ada satu kali wajah saya, omongan saya, jangan percaya Yesus. Yesus itu pembohong, jangan percaya. Saya tidak mungkin ngomong seperti itu. Karena saya yakin Yesus satu-satunya juru selamat, Roh Kudus ada dalam diri saya. Amen. Karena udah dipakai tuh. Pendeta Rubin Adi mengumumkan ada dana DOP dari Australia. Hamba Tuhan, ada yang setor juga tuh saudara sekalian.
ada nomor HP dan sebagainya. Nggak tahu, saya bukan nomor saya. Dulu nomor yang dipalsukan, lalu foto dipalsukan, sekarang wajah dan suara dipalsukan. Hati-hati nanti yang muncul mama saudara. Aduh, mama sakit, tolong kirim dong transfer nomor ini nih. Mau ke rumah sakit 10 juta. Jangan langsung percaya. Makanya saudara perlu pakai kata sandi. Kata sandinya apa? Yang nggak perlu saya umumkan, nanti kan tahu semua. Ya saudara aja bikin sendiri apa deh ya. Nanti mesti tanya dulu. Oke, tapi sebelum saya transfer, misalnya, mama makanan kesukaannya apa? Nah jawabannya sudah harus disesuaikan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Jadi itu adalah verifikasi berlapis. Ini jamaah jahat sekali saudara. Jaga orang-orang tua. Karena orang tua itu banyak kali ditipu. Maka kita harus intim dengan Roh Kudus, berdoa sehingga kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana penyesatan. Ajaran-ajaran sesat juga akan makin tipis bedanya sama yang benar. Kelihatannya lurus tapi nanti nyimpangnya cuma 1 derajat. Tapi kalau udah ditarik 50 km itu udah nyimpangnya jauh banget. Yang kedua, mentalitas martir. Kita harus membangun iman yang tidak bergantung pada kenyamanan dunia. Belajar dari orang percaya yang teraniaya di Iran dan China. Mereka tumbuh besar di tengah tekanan. Kekristenan yang paling berkembang sekarang Iran. Makin ditekan mereka percaya kepada Yesus. Penampakan diri Yesus sering kali terjadi. Mentalitas kita sudah bukan mentalitas cari nyaman. Mentalitas kita mentalitas martir. Kalau aku harus menghadapi, aku harus rela melepaskan nyawa. Dan aku tidak boleh menyangkal Kristus. Kalau teologi kemampuan khotbahnya berkat-berkat ketinggalan ini saudara. Udah nggak zaman. Kalau menurut saya bukan mentalitas nyaman, mentalitas martir yang harus kita miliki. Aku harus tetap setia kepada Yesus. Walaupun aku miskin, walaupun aku sakit dan tidak sembuh, aku tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Tuhan bisa berkati, aku percaya Tuhan bisa sembuhkan. Tapi kalau tidak, aku tetap tidak akan menyangkal Tuhan. Mentalitas martir harus kita miliki. Amin saudara? Boleh sebut sama-sama mentalitas martir. Kasih tahu kiri kanan, miliki mentalitas martir. Miliki mentalitas martir. Tapi jangan mati sekarang. Karena yang terakhir ada tugas kita memberitakan Injil. Gunakan waktu tersisa untuk memenangkan jiwa lewat pekabaran Injil, media digital dan sebagainya. Dan ayat terakhir, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat yang ke-14. Saya berdoa supaya paparan ini saya sudah berusaha sederhanakan. Mudah-mudahan saudara bisa menangkapnya. Dan biarlah kita mempersiapkan diri menjelang hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Calvin. Saya percaya saudara-saudara kita jelas lah ya. Ada banyak hal yang mungkin beberapa kita sudah dapatkan, tapi ada beberapa banyak juga yang baru yang kita boleh terima yang sedang terjadi saat-saat ini. Saya memberikan 3 orang untuk bertanya, ya bukan bagaimana caranya menjual emas dan baik, sebelah sini 1, tengah 1, dan sebelah kanan saya 1. Boleh angkat tangan. Yang sebelah sini. Silakan. Yang tengah boleh juga angkat tangan dulu. Silakan. Yang di tengah ada 1. Yang sebelah kanan saya. Baik. Ya, yang di atas juga ya, anak-anak muda juga boleh bertanya. Silakan Pak Rita. Shalom Pak, nama saya Ridwan, izin bertanya. Terima kasih untuk paparan eskalasi politiknya. Yang saya tanyakan bukan tentang akhir zaman, karena kita memang tidak tahu kapan waktunya. Yang saya tanyakan begini Pak, saat ini kan perkembangan anak-anak muda Pak, Gen Z. Tadi dikatakan kita di dalam persiapan jasmani, kita tidak dapat memungkiri anak-anak muda sekarang
berpikir tentang uang gitu ya kan. Yang mudah-mudahan nggak money-minded, tapi memang mereka fokus karena melihat keberadaan kehidupan saat ini yang membutuhkan biaya besar gitu ya. Bahkan anak-anak muda jauh tidak berpikir mau merit atau tidak gitu, dia lebih berpikir tentang perekonomiannya. Nah yang saya pertanyakan begini, bagaimana persiapan gereja terhadap anak-anak muda saat ini untuk kita menghadapi mentalitas mereka yang berpikir tentang keberadaan ekonomi yang memang dihadapi saat ini, yang tidak dapat kita pungkiri, Pak, bahwa perekonomian sekarang yang tidak mudah, mereka harus berjibaku dan mereka sekarang mindsetnya berpikir untuk berbisnis dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah tantangan gereja masa kini agar mereka benar-benar memiliki suatu tadi mentalitas martir. Bagaimana mereka berkorban? Jangan sampai mereka tersesatkan dengan teologi-teologi kemakmuran, sementara kita tahu dunia yang saat ini mereka butuhkan adalah kenyamanan gitu. Dan ini saya mohon penjelasan bagaimana dapat kita atasinya dalam menghadapi global politik dan perekonomian yang ada untuk anak-anak muda saat ini, Pak. Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Baik, makanya kita harus menggeser tema-tema kita, bukan hidup dalam berkat, tetapi hidup bagi Kristus. Karena fokus kita adalah Kristus dan bukan berkat. Lalu yang kedua, saya juga membaca dalam penelitian John Barna dari Amerika bahwa mentalitas orang-orang muda sekarang itu makin lama makin sekuler. Dalam arti mereka tidak punya biblical worldview, pola pikir alkitabiah. Walaupun saya melihat bahwa di beberapa tempat sekarang mulai ada riak-riak kegerakan Tuhan karena kekosongan jiwa dari anak-anak muda yang kemudian merindukan lawatan Tuhan. 2023 Espuri Revival misalnya merupakan salah satu percikan api bahwa orang-orang muda juga merindukan kuasa Tuhan. Makanya Pak, saya juga di Bandung sedang membuat Museum of the Bible, kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kan tujuannya anak sama remaja supaya mereka punya biblical worldview, the whole Bible mereka bisa tahu secara lengkap. Mungkin masuk 2 jam tapi punya gambaran dan jadi trigger, pemantik api supaya mereka lebih baca Alkitab dan kenal Yesus. Dan kalau saya melihat dari penelitian Bilangan Research Center, maka sebetulnya yang bisa membuat anak-anak remaja, pemuda kuat di dalam Tuhan itu bukan ibadah dengan tata lampu musik yang baik, kuncinya mentoring. Kalau dia punya mentor one on one atau satu membimbing 3 dan sebagainya, maka banyak pergumulan-pergumulan dalam apa saja itu akan dijawab dengan bagi hidup dari mentor, termasuk masalah keuangan, termasuk masalah ekonomi. Nah memang anak-anak sekarang tantangannya lebih berat karena penduduk dunia kan makin banyak, bahan makanan makin kurang, fasilitas lapangan pekerjaan makin kurang, maka pergumulannya akan makin berat. Disitulah kita perlu memberikan kepada mereka, pertama, sikap hati yang tangguh, mesti jadi tough people, karena harus dimulai dari sini. Makanya mentalitas martir itu kan sebetulnya bukan nanti saya mau cepet-cepet mati, tapi saya harus jadi orang yang tangguh, tabah, nggak boleh gampang menyerah dan sebagainya. Jadi dalam pementoran itu juga kita juga bisa memberikan hikmat kita kepada orang-orang yang lebih muda bagaimana cari uang. Bentuknya bisa macam-macam asalkan yang selaras dengan firman Tuhan. Di gereja yang saya layani di Bandung terutama, kita sudah beberapa batch angkatan melakukan pembinaan UMKM. Jadi begini Pak, di gereja itu kan rohaniwan itu mungkin cuma 1% atau bahkan kurang. Semua yang lain itu marketplace. Nah kita tiap hari Minggu dan yang lain memberikan arahan rohani karena memang untuk itu gereja ada. Tetapi dalam zaman sekarang ini, saya rasa komunitas yang saling berbagi sangat penting. Jadi saya kumpulin orang-orang di marketplace, ada pengusaha di bidang ada yang punya pabrik apa dan sebagainya. You mau nggak ngajarin orang-orang muda ilmu yang kira-kira akhirnya dia bisa usaha. Jadi yang pintar masak, ada yang pintar digital, ada yang pintar apa yang lain diajari.
dan kita lakukan pelatihan beberapa bulan, lalu mereka akan diwisuda istilahnya kalau mereka berhasil membuka satu usaha baru, entah jualan apa dan sebagainya. Dan kita akan memberikan hadiah dana penyertaan, kadang bisa sampai 20 juta dan sebagainya untuk mereka memulai usaha baru. Menurut saya ini animo setiap angkatan banyak. Kita batasi hanya 50 orang karena pembinaannya kira-kira 2 bulan atau lebih. Tapi ini sangat menjawab kebutuhan. Nah, tidak harus dilakukan dalam hal yang sangat formal, tapi kalau mentoring bisa dilakukan untuk anak-anak muda kita. Kamu ngapain sih cuma ngobrol-ngobrol, nongkrong dan sebagainya? Mendingan mulai kerja. Karena kerja itu kan mendapat keuntungan bisa lama, bisa tahunan, bisa puluhan tahun. Semakin cepat kamu melakukannya lebih ilmu. Saya ajarin ya. Jadi bagi ilmu. Dan jangan kita menjadi orang yang takut nanti dia jadi saingan saya. Tiap orang punya berkatnya masing-masing. Saya pernah tanya kepada pengusaha, dia ajarin, malah dia ambil barang di mana, dikasih tahu beberapa sudah. Saya tanya, nggak takut jadi saingan Pak? Dia bilang ini, Pak, saya ini udah puluhan tahun bekerja di bidang ini. Lalu orang-orang saya itu yang kerja banyak. Nah ini juga buka sendiri. Dia waktu disuruh order atau apa, Pak, kalau sama saya nanti lebih murah. Saya kepahitan terus. Lama-lama saya pikir, daripada gitu udahlah saya jadi berkat aja. Saya ajarin orang-orang yang ini. Dan waktu mereka diajarin sebagai jadi, malah terima kasih. Dan bukan cuma terima kasih, dia kadang-kadang, Pak saya nggak punya barang ini, udah ambil dari saya aja, malah jadi partner. Saya pikir boleh juga dia, karena saya akan mendeta, tapi mereka akan pengusaha. Jadi mereka tahu pergumulan apa yang terjadi ketika mereka sembunyikan orang-orang dan sebagainya, tetap aja kecolongan, pahit hati, lebih baik dari mereka. Jadi mungkin itu salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk orang-orang muda. Mentoring, kalau ada anak-anak muda, nggak usah flexing lah, bohong semuanya itu, flexing masuk penjara itu semuanya. Hidup tidak semudah itu Ferguson. Tapi kalau sudah punya mentor yang rohani, yang bisa mengajar saudara soal hal-hal yang kebutuhan fisik, saya rasa itu akan sangat baik. Terima kasih. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Jarang-jarang loh Pak Rubin ke sini. Ya, satu orang. Ada lagi satu. Saya kasih kesempatan 2 ya. Oke. Silakan. Setelah ini cukup ya. Silakan. Baik, saya Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Misael Tenabunala, mahasiswa ST BTL, sekarang semester 4. Saya mau bertanya terkait kedatangan kembali, Bapak sudah jelaskan kaitannya tentang eskalasi politik. Nah, kita lihat di media sosial ada beberapa informasi seperti yang belakangan cukup menyebutkan, yaitu ada informasi dari mantan dari satu Kongrek Kiu kalau tidak salah yang mengatakan bahwa akan pada tanggal 20 Februari akan ada kematian internet akan mati secara total, secara global. Dan itu cukup menyebutkan, dan beliau punya informasi-informasi yang saya ikuti. Dia berbicara tentang banyak hal. Ini hal yang kadang bisa membuat kita mahasiswa maupun orang-orang bisa menjadi panik dan salah kaprah juga. Dan di samping itu juga ada nubuat-nubuat, salah satunya juga dari yang saya ikuti dari Pak Tony Daud, ya, dia hamba Tuhan yang luar biasa, dan beberapa nubuatnya juga sudah tergenapi. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat nubuat atau melihat informasi di media sosial itu, sikap kita yang baik untuk menghadapi hal itu seperti apa? Karena kadang kita sudah terlalu terpatri kepada hamba Tuhan ini, dia hamba Tuhan besar, jadi apa yang dikatakan pasti tergenapi. Tapi terus ada juga yang orang-orang yang mereka membawa informasi yang justru malah
informasi yang salah sehingga membuat kita menjadi bingung sendiri. Seperti ya. Baik, jadi begini ya, memang ada teori konspirasi. Elit global itu merancangkan Great Reset tahun 2030 dan itu akhirnya akan menjadi penguasaan dunia tunggal. Kalau semuanya jadi digital, maka semuanya akan bisa dikuasai oleh satu tangan. Lalu kalau semua internet dan sebagainya semuanya ke arah sana, mobil listrik dan sebagainya, listriknya dimatiin, hancur semuanya. Di satu sisi itu adalah sesuatu yang masuk akal, dan Pak Dharma itu kan memang dari orang yang menguasai dunia digital di kepolisian. Tapi kalau menurut saya begini, pegangan firman Tuhan itu harus lebih kuat dari kita. Karena kita manusia, termasuk saya, bisa salah. Tapi Alkitab nggak mungkin salah. Yang kedua, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membagikan kasih, kuasa, dan ketertiban. Jadi kalau informasi membuat kita lebih takut, itu bukan sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya, dengan pembukaan Epstein Files, saya pernah khotbah di YouTube beberapa minggu yang lalu, Epstein Files, salah satunya adalah, wah ini kelihatannya COVID itu diciptakan oleh manusia, didonori oleh si Bill Gates, dan sebagainya. Lalu ada yang bilang, karena waktu yang lalu saya bilang bahwa bahwa vaksin itu bukan memasukkan 666, karena waktu itu kan yang divaksin akan jadi antikris dan sebagainya. Saya bilang bukan. Nah, lalu ada orang tanya, biasanya dari Tuhan, dari setan, atau dari manusia? Saya bilang, ketiga-tiganya mungkin. Ya, jadi bisa saja itu bisa merupakan hukuman Tuhan, atau ini adalah pencobaan dari setan, tapi unsur manusia jahat juga bisa dilakukan. Tapi kita nggak pernah bisa tahu. Ini tersebar di bermacam-macam teori konspirasi. Tapi konspirasi itu kan ide yang apakah benar atau tidak benar, kita juga nggak tahu tentang hal tersebut. Nah, beberapa orang bilang, tuh Pak, di gerejanya kan pernah penyuntikan vaksin COVID dan sebagainya. Berarti Anda itu setuju dong dengan hal tersebut. Saya bilang begini, waktu itu ancamannya nyawa. Berapa juta orang mati karena COVID kita. Jadi, apakah saya bilang, waktu yang lalu nanti sudah bisa cek di sana, bahwa setidaknya kita mempertahankan nyawa kita. Soal bagus tidaknya vaksin, saya tidak tahu. Itu bagian dokter, saya udah ngomong gitu waktu dulu. Dan ternyata kalau nanti menimbulkan autoimun dan sebagainya, sangat mungkin terjadi. Tapi waktu itu kan masalah nyawa. Saya pernah satu kali ada seorang rekan di luar pulau, suaminya kena COVID, saudara, dan dia itu ada sakit masalah ginjal yang berat. Pak, gimana ya? Diobati jangan COVID-nya dan sebagainya. Saya bilang ini masalah nyawa, utamakan dulu masalah itu. Nanti soal ginjal dan sebagainya belakangan. Akhirnya istrinya meng-COVID-kan diri supaya dia bisa mendampingi suami. Karena waktu itu, saudara, banyak orang mati itu karena suster, jangankan dokter, susternya nggak berani masuk ke dalam ruangan, minta-minta air sampai mati, saudara. Ya bisa masuk akal juga, semua kita takut mati juga pada zaman itu kan. Tapi kita harus lihat mana kepentingan yang lebih tinggi di dalam hal semacam itu. Nah jadi bisa saja kita dengar hal semacam itu, tetapi tetap logika kita juga harus kita gunakan. Karena ini kan tren dari rencana para elit. Bart Simpson itu kartun, itu kan saya pikir bukan ramalan, itu memang rencana yang akan dibuat, tapi kan nggak semuanya tergenapi. Seperti Donald Trump yang kena kupingnya, itu kan sudah dinubuatkan dalam tanda kutip dalam kartunya Bart Simpson. Itu kan ada agenda-agenda tertentu, tapi nggak mati juga. Hampir mati ya, tapi nggak mati. Sekarang kan dinubuatkan, bukan dirancangkan lagi mati tahun ini. Tapi kita bisa berdoa, kita bisa mengantisipasi semua yang ada. Soal persiapan karena listrik bisa padam dan sebagainya, bisa. Kalau di Eropa dan sebagainya itu bisa menjadi kesatuan. Di Indonesia belum semaju sana, gardu listriknya banyak. Jadi kalau satu mati, yang ini masih hidup. Haleluya untuk agak terbelakangkan, saudara. Ini bukan bercanda, ini beneran. Bener begitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, Indonesia nggak akan mati seluruh Indonesia.
daerah-daerah tertentu bisa. Lalu gimana kita harus persiapkan dan sebagainya? Kalau kita takut, itu diras tuh. Bank akan diras, diambil uangnya semua, supermarket akan diras. Bukankah sudah terjadi kiamat yang sebetulnya? Maka kita harus menjadi umat yang mengedukasi orang, tetap waspada. Tapi jangan takut. Karena ketakutan menimbulkan tindakan, dan itu akan sangat merugikan. Dan saya sangat tidak setuju untuk hal semacam itu. Makanya berjaga-jaga dalam situasi ini, tetap balance lah di tengah. Itu paling bagus. Demikian. Silakan terakhir. Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Indra. Terus terang sangat tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pada hari ini. Dan yang menjadi pertanyaan saya tentu tadi sudah diuraikan dengan sistematis tentang sistem geopolitik dan bagaimana perang dunia itu bisa terjadi. Dan berikutnya juga sudah dijelaskan oleh Pak Rudi bahwa semua sudah diuraikan dalam Alkitab. Namun yang menjadi pertanyaan saya dalam hal ini tentunya dalam uraian-uraian Alkitab tentang Israel ini selalu ditolong oleh Tuhan. Apakah negara-negara yang berlawanan dengan Israel tentunya, apakah tidak membaca tentang apa yang menjadi nubuat-nubuat dalam Alkitab ini sehingga mereka mengalami satu getaran untuk bisa melakukan perlawanan terhadap Israel? Dan berikutnya juga tentu strategi Israel tadi sudah diuraikan. Tentu salah satunya dalam perang itu dengan adanya tentara-tentara Israel di bawah tanah. Apakah ini tidak juga dikhawatirkan akan terbongkar dan akan menjadi senjata terhadap musuh-musuh Israel untuk bisa mereka bongkar terhadap semua apa yang menjadi sistem yang sudah diuraikan dalam Alkitab ini? Ini pertanyaan saya secara pribadi saja. Tentu berikutnya, saya juga mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rudi mengenai kerajaan 1000 tahun. Yang artinya semua iblis atau setan akan diikat di sana. Dan setelahnya akan ada peradilan ataupun pengadilan mana yang benar-benar percaya Tuhan dan mana yang tidak percaya Tuhan. Sedangkan pada kerajaan 1000 tahun ini, semua sudah, iblis sudah diikat. Lalu siapa? Tentu orang-orang yang hidup di kerajaan 1000 tahun ini akan dirasa sudah memiliki iman yang kuat. Lalu siapa yang akan diadili di sana? Apakah orang-orang sebelum 1000 tahun ini? Apakah yang ada dalam 1000 tahun itu? Terima kasih. Pertama soal Israel. Jadi memang pada waktu Daud berperang melawan Filistin, non Israel, dia berkata supaya seluruh bangsa tahu bahwa Israel memiliki Allah. Dan aku menang bukan karena pedang atau lebih, tetapi karena nama Allah seluas sekalian alam. Jadi artinya apa? Dalam peperangan melawan Israel, seringkali kita melihat kemenangan itu selalu di Israel. Dan seharusnya orang-orang tercelik mata akan biji mata Tuhan ini, seperti yang sudah dikumandangkan juga oleh Daud. Tapi kenapa mata hati mereka tertutup? Antara lain, karena mereka tidak percaya dan tidak pernah membaca Alkitab. Dan yang kedua, ada satu spirit antikris dari kepercayaan yang lain. Antikris bukan yang akan datang di zaman, tapi anti kepada Kristus yang berkata bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Maka jangan percaya kepada Alkitab. Nah, roh antikris yang sangat besar merajalela di seluruh dunia ini, itu menutup mata hati orang untuk melihat karya Allah melalui Israel. Nah, bagaimana dengan strategi Israel? Oh, negara-negara Arab tahu bahwa mereka itu simpan senjata-senjata di Megiddo itu. Tapi kan kadang-kadang munculnya buka di sini, buka di sana. Kalau di Gaza itu ada terowongan yang membingungkan, mereka juga punya taktik seperti itu. Tapi mereka harus jaga Iron Dome dan sebagainya. Tapi saya pernah tanya kepada orang di sana, kenapa kok bisa kebobolan 1.200 orang mati pada tanggal 7 Oktober 2023? Orang sana bilang, mungkin kami terlalu sombong dan kami harus ingat kembali, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, mengawal kota, sia-sia mengawal berjaga-jaga. Jadi ini peranan Yahweh
Allah Abraham, Ishak, Yakub itu sangat kuat di dalam memproteksi Israel. Bagaimana dengan sikap kita terhadap hal ini? Mungkin saya sedang siapkan bahan, mungkin minggu depan saya akan khotbah di YouTube soal ini tentang Israel dan sikap kita. Memang agak riskan kalau bicara ini, tapi saya melihat begini di Matius pasal 24 ayat Matius 25, pengadilan bangsa-bangsa akan dipisahkan kambing dan domba, ya kan? Lalu kemudian dalam pemisahan itu Tuhan bilang, siapa yang memperhatikan saudara yang paling hina, dia sudah melakukannya bagi aku. Itu ayat emas buat diakonia. Tapi konteks awal itu ayat buat perlakuan kepada saudara yang paling hina adalah Israel pada waktu mengalami masa kesusahan besar. Kalau engkau mendukung, kamu jadi kelompok domba yang boleh masuk kerajaan 1000 tahun. Kalau kamu tidak, kamu akan jadi kambing yang akan dibinasakan dan tidak bisa masuk kerajaan 1000 tahun. Saya sungguh berdoa supaya Indonesia akhirnya bisa jalin hubungan politik dengan Israel demi keselamatan bangsa Indonesia. Ini agak susah ngomongnya, saudara. Ini agak susah ngomongnya. Tapi saya sudah pesan 2 hal kepada seorang yang bisa bicara kepada Pak Presiden kita. Titip pesan, Pak. Pertama, saya tidak menolak perkebunan, tapi sawit adalah perkebunan. Kalau mengganti biodiversitas menjadi monokultur dengan semuanya menjadi sawit, banyak binatang akan mati karena tidak semua binatang makan dari buah sawit. Banyak pemanasan global akan lebih terjadi. Boleh perkebunan ada, tapi dalam batas tertentu. Karena hutan alam itu masih sangat diperlukan untuk paru-paru dunia. Sudah terjadi di Sumatera, saya merasa akan terjadi di Kalimantan. Dan kalau ini dilakukan di Papua, itu kehancuran dari Sabang sampai Merauke akan terjadi. Saya titip pesan itu. Dan di Indonesia, baru rencana, baru diomongin, barangnya udah datang. Baru rencana soal India, sudah ada di Tanjung Priok, di mobil sudah. Baru soal ngomong nanti Papua akan ada sawit, itu saya dengar 2000 eskavator ada di sana. Makanya ini sesuatu yang akan, ini jangka panjang. Dan mesti orang-orang yang, minta maaf nih, baca firman. Dan Tuhan berikan hikmat. Dan bisa bicara ini. Penghancuran Indonesia akan terjadi. Dengan tujuan baik. Karena sawit itu nilai komoditasnya besar. Hutan alam itu nggak bisa dijual kan? Untuk apa? Nah tapi kehancuran yang terjadi itu akan lebih masif dan lebih mahal daripada kalau kita menghancurkan hutan. Yang kedua, hubungan diplomatik dengan Israel. Saya ambil Matius 25 tadi. Ini bangsa domba dan bangsa kambing. Tuhan akan jadi hakim bangsa-bangsa. Boleh masuk 1000 tahun atau tidak. Tolong Pak. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden kita seharusnya, kalau memang terus konsisten, itu akan terjadi, saudara-saudara. Kita perlu berdoa untuk hal ini. Jadi tentang kerajaan 1000 tahun, ya 1000 tahun itu sesi sendiri, jadi mungkin dari kesempatan atau Pak Joni nanti. Baik Bapak Ibu, kita tepuk tangan dulu buat anak kita. Sebelum kita doa dan doa pengurapan, saudara-saudara, gereja memberikan satu sertifikat yang akan diberikan kepada Pak Ruben oleh Pak Sulatman, silakan. Boleh diabadikan.